Hai, kembali berjumpa di channel Fir Dokumentari. Kali ini, dalam rubrik ini kita akan bercerita tentang sebuah peradaban besar dari dataran besar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa. Sebuah bentang alam yang memanjang dari ujung barat hingga timur, telah menjadi rumah bagi dua peradaban besar Nusantara, Sunda dan Jawa. Sejarah mencatat dinamika yang luar biasa di atas tanah ini. Kebangkitan imperium, runtuhnya takhta, hingga intrik politik yang tak berkesudahan. Namun, jika kita menelisik lebih dalam, ada sebuah anomali yang menarik. Sebuah pertanyaan besar yang menggantung di benak para sejarawan dan kita semua, mengapa Sunda dan Jawa tidak pernah terlibat dalam perang besar yang berkepanjangan? Padahal, mereka berbagi daratan yang sama. Padahal, gesekan kecil pernah terjadi. Apa yang sebenarnya menahan dua kekuatan besar ini untuk tidak saling menghancurkan? Apakah sekadar nasib atau ada sistem nilai yang menjaga mereka? Mari kita telusuri jejak masa lalu dan masa kini melalui 8 faktor utama yang melatar belakangi harmoni unik antara Sunda dan Jawa. Faktor pertama, mari kita lihat dari kacamata geografi. Jauh sebelum garis perbatasan modern dibuat, alam telah menetapkan batasnya sendiri. Pada masa pra-Islam, batas antara wilayah budaya Sunda dan Jawa dipisahkan oleh rintangan alam yang tak mudah ditembus. Sungai Pamali yang membelah dataran hingga jajaran pegunungan Serayu dan Sungai Serayu yang terjal menciptakan sebuah pemisahan ekologis yang alami. Benteng alam ini bukan sekadar garis di peta, melainkan penghambat fisik bagi pergerakan militer skala besar di masa lalu. Akibatnya, terciptalah dua pusat kebudayaan yang tumbuh secara mandiri, Sunda di barat dan Jawa di tengah hingga timur. Jarak dan rintangan ini secara efektif meminimalkan potensi konflik fisik secara langsung. Faktor kedua terletak pada jiwa zaman dan orientasi politik kerajaan di kedua wilayah. Sejarah mencatat bahwa karejen-karejen Jawa seperti Mataram kuno, Singasari, hingga Majapahit memiliki karakter yang ekspansif. Pandangan mereka tertuju keluar, menaklukkan lautan, dan memperluas mandala kekuasaan. Sebaliknya, kerajaan Sunda seperti Tarumanagara, Galuh, dan Pajajaran memiliki orientasi yang berbeda. Mereka lebih fokus pada konsolidasi internal, kemakmuran rakyat, dan pertahanan wilayah. Kedua adalah karena karakter geografis. Priangan yang bergunung-gunung juga membuat wilayah ini tidak strategis untuk diserang secara militer oleh pasukan luar. Perbedaan orientasi inilah yang justru menyelamatkan keduanya. Karena tidak ada dua kekuatan yang sama-sama agresif berebut ruang yang sama, benturan langsung antar kekuatan besar pun dapat dihindari. Faktor ketiga membawa kita pada dimensi psikologis dan kekerabatan. Dalam berbagai naskah kuno, seperti cerita Parahyangan maupun Babat Tanah Jawi, tertanam sebuah narasi yang kuat bahwa elit Sunda dan Jawa sebenarnya memiliki akar leluhur yang saling terhubung. Pernikahan politik antar bangsawan bukanlah hal asing di Nusantara. Namun lebih dari itu, narasi ini berfungsi sebagai pengaman psikologis, mitos atau bukan. Gagasan bahwa kita adalah serumpun atau bersaudara, secara tidak sadar meredam hasrat untuk saling memusnahkan. Narasi ini membangun persepsi bahwa pihak di seberang sungai sana bukanlah musuh eksistensial, melainkan kerabat jauh yang harus dihormati. Faktor keempat adalah tentang bagaimana menyikapi luka. Kita tidak bisa menutup mata terhadap peristiwa Bubat tahun 1357, sebuah konflik serius antara Majapahit dan Sunda. Namun, perhatikan apa yang terjadi setelahnya. Tragedi ini tidak memicu perang total berlarut-larut. Justru sebaliknya, Bubat menjadi trauma kolektif yang melahirkan sikap saling menjaga jarak. Dalam antropologi sejarah, ini adalah fenomena yang menarik. Alih-alih balas dendam membabi buta, muncul sebuah etika sosial baru, kehati-hatian budaya. Orang Sunda dan Jawa memilih untuk menghindari interaksi yang terlalu dalam demi mencegah terulangnya luka lama. Jarak ini pada akhirnya justru merawat perdamaian. Masuk ke faktor kelima. Angin perubahan datang di abad ke-15. Kedatangan Islam membawa narasi baru yang melampaui batas etnisitas. Munculnya Kesultanan Cirebon dan Banten menjadi bukti nyata. Wilayah ini menjadi zona pertemuan, sebuah melting pot di mana budaya Sunda dan Jawa melebur. Cirebon, misalnya, berkembang dengan budaya hibrida
yang unik memadukan bahasa, simbol, dan struktur sosial kedua suku. Identitas keagamaan memperkuat rasa persaudaraan. Di bawah naungan iman yang sama, sekat-sekat kesukuan menjadi luluh, digantikan oleh semangat ukhuwah yang meredam potensi konflik primordial. Faktor keenam berkaitan dengan struktur sosial. Budaya Jawa berkembang dengan struktur feodal yang kental dan stratifikasi bahasa yang sangat kompleks dari ngoko hingga krama inggil. Sementara itu, budaya Sunda relatif lebih egaliter, lebih cair dalam praktik sosial sehari-hari. Karena kedua masyarakat ini tidak berada dalam satu sistem kekuasaan hierarkis yang sama, tidak muncul kompetisi status sosial secara langsung. Mereka hidup dalam kolam yang berbeda, dengan aturan main yang berbeda, sehingga mengurangi potensi gesekan gengsi atau konflik struktural antar elemen masyarakatnya. Faktor ketujuh adalah pertemuan nilai di alam bawah sadar budaya mereka. Meskipun bahasanya berbeda, rasanya sama. Masyarakat Jawa memegang teguh nilai rukun, tepa salira, dan nerima menghindari konflik terbuka adalah keutamaan. Di sisi lain, falsafah hidup Sunda mengagungkan silih asih, silih asah, silih asuh, serta sikap atau ramah tamah. Kedua tradisi ini bermuara pada satu titik, harmoni sosial. Komunikasi yang halus dan pengendalian emosi menjadi standar perilaku. Bahkan di era modern ini, nilai malu dan hormat masih menjadi pengendali kuat dalam interaksi nyata sehari-hari. Dan akhirnya, faktor kedelapan, tidak adanya motif perebutan sumber daya alam yang fatal. Sejak era kerajaan, masing-masing fokus mengelola kekayaan alam di wilayahnya sendiri yang sudah sangat subur. Ketika memasuki era modern, di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedua entitas ini tunduk pada hukum dan pemerintahan yang sama. Tidak ada alasan lagi untuk saling berebut. Tom Peirce pernah berkata, sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa Pulau Jawa terbagi menjadi Sunda dan Jawa. Takdir ini bukan untuk memisahkan demi permusuhan, melainkan pembagian peran untuk saling melengkapi. Sejarah damai antara Sunda dan Jawa adalah bukti bahwa perbedaan budaya tidak harus berujung pada pertikaian. Dengan saling menghormati batas, menjaga perasaan, dan menjunjung persaudaraan, harmoni itu tetap terjaga hingga detik ini. Terima kasih telah menyimak perjalanan sejarah ini. Semoga kita bisa terus merawat warisan kedamaian ini untuk masa depan Nusantara.